Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Senang bertemu kembali di acara bincang-bincang dan tips-tips untuk teman-teman yang ingin berkarya atau bekerja di hospitality industry atau kapal pesiar. Salam satu ombak. Yes, seperti kita bahas pada video sebelumnya, kurang lebih ada 10 jenis modul yang perlu dipelajari selama pelatihan atau selama menempuh pendidikan di sekolah hospitality, hotel, dan kapal pesiar yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu yang paling pertama adalah customer service atau pelayanan, meliputi beberapa bidang di suatu hotel atau kapal pesiar. Kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu pelayanan di bagian front desk, operation atau kantor depan. Modul ini meliputi dasar-dasar operasional yang dilakukan oleh seorang staff front desk yang disebut dengan resepsionis atau guest service attendant, termasuk penanganan proses check-in dan check-out, bukan prosedur penerimaan dan penanganan pertanyaan-pertanyaan tamu dan berbagai macam komplain atau keberatan, serta pengaturan alur atau flow reservasi supaya operasional selalu lancar serta menjaga kualitas dan standar pelayanan yang disediakan dan diberikan kepada setiap tamu. Untuk menggali lebih dalam, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan front office atau front desk department. Ya, kantor depan, front desk atau kantor depan merupakan maskot yang dapat juga disebut sebagai ambasador. Ya, ambasador yang menghubungkan tamu dengan perusahaan. Jadi tugas-tugasnya yaitu terutama menghandle tamu check-in, menerima tamu dan semua permintaan mereka, dan selalu berusaha keras untuk membuat tamu betah, ya. Kemudian menciptakan, memberikan kesan yang baik pada pertama atau kesan pertama. Harus selalu keep in mind bahwa first impressions and last impressions last. Kemudian front desk operations meliputi dua kategori atau dibagi dalam dua subkategori, yaitu front house operations atau juga disebut operasional kantor depan, dan kedua yaitu operasional kantor belakang. Operasional kantor depan dibagi dalam beberapa bagian, artinya tugasnya meliputi beberapa duty atau tugas. Pertama yaitu harus selalu present, harus selalu hadir dan terlihat oleh tamu yang mengunjungi front desk. Kemudian melakukan interaksi dengan setiap tamu yang datang tanpa pengecualian, lalu menerima dan melayani permintaan mereka, dan selalu mengecek ketersediaan kamar, mengumpulkan detail informasi mengenai tamu pada saat melakukan registrasi, kemudian membuat akun tamu, lalu mencetak kunci kamar dan memberikan kepada tamu setelah melakukan registrasi, dan yang paling terakhir yaitu menerima pembayaran atau payment settling pada saat tamu check. Lalu sub yang kedua yaitu back house operation atau operasional kantor belakang, yaitu ini dilakukan setelah tamu meninggalkan area front desk, yaitu setelah membuat akun pada saat tamu check-in, lalu menghubungkannya dengan accounting system, serta selalu menjaga dan memutakhirkan akun tamu di dalam sistem, kemudian membuat catatan-catatan atau note mengenai kesukaan tamu atau guest preference, ya, supaya personal service atau pelayanan personal bisa disediakan dan tamu itu merasa lebih personal, merasa lebih betah, feel like at home. Kemudian yang paling terakhir adalah membuat laporan. Ya, laporan ini adalah tujuannya untuk internal, ya, internal untuk accounting, kemudian untuk head of department, dan untuk perusahaan. Itulah mengenai front desk atau pelayanan di front desk, dasar-dasar yang harus dipelajari, harus di skill-skill, keterampilan yang harus dipunyai oleh seorang staff yang ingin bekerja di bagian kantor depan atau front desk operation.
Ya, sekian tips-tips yang dapat saya bagikan untuk pertemuan kita kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas modul yang kedua. Salam satu ombak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.